warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Suci Ramadhani dan rekan saya Marcella Cynthia Menae ingin mewawancarai salah satu usaha UMKM jualan rujak untuk memenuhi tugas wawancara dari Ibu Dwi Saraswati. Oke, di sini saya dengan Ibu Sulastri yang berjualan rujak nih. Oke, Bu, kira-kira untuk kapan usaha ini dimulai? Kalau dimulai awalnya sih dari 20 tahun yang lalu, Ibu udah semenjak 20 tahun lah jualan rujak. Dari 20 tahun kan. Untuk modal awalnya nih Bu, kira-kira berapa seingat Ibu lah? Modal awal kita kalau untuk bahannya aja, untuk pokoknya itu 600. 600.000 ya. 600. Itu udah sama semua buahnya. Buah, semua lah buah, Bahan-bahan. ya itu aja. Belanjanya 600. Kira-kira Bu, pengeluaran untuk perharinya untuk bahan-bahannya ini berapa perharinya? Per hari paling dibelanjai sekitar 450. 450.000. Untuk penghasilannya nih Bu, kira-kira per hari berapa bisa dapatnya? Nggak tentu ya, yang minimal paling kita dapat 500 sampai 600. Itu udah keuntungan bersihnya tuh? Enggak lah. Kira-kira keuntungan bersihnya berapa? Keuntungan bersih, jadinya selain gaji kita paling minimal 100 sampai 150. Oh, oke. Untuk kerugiannya Bu, apa ada kerugian? Kalau soal kerugian nggak ada. Kalau utang Bu, utang usaha, Utang usaha nggak ada. kira-kira harga per bungkusnya Bu berapa? Kita satu bungkus atau porsi 10.000. Untuk peralatannya Bu, kira-kira berapa biayanya Bu? Untuk peralatan kayak plastik, repair ya namanya, itu 50.000 ada. Kalau untuk seperti tromos apa Bu? Oh, tremos apa peralatan semua minimalnya semua sama sepeda motornya, itu mungkin modal awalnya pertama ya sekitar 5 juta. 5 juta. Untuk perlengkapannya tadi yang 50.000 ya? Iya, Untuk peralatan plastik, lidi-lidi, karet. Untuk beban transportasi seperti untuk minyak kereta berapa? Nah, kalau untuk transportasi minyaknya paling habis 1 liter lah, karena kan tidak jauh dari rumah. Baik, sekian wawancara kami dengan UMKM. Terima kasih Bu sudah menemani kami wawancara. Sekian saya ucapkan terima kasih. Dadah. Nah, berikut saya akan membacakan apa aja sih bahan-bahan yang ada di rujak Ibu Lastri. Pertama yaitu buah-buahan. Nah, dalam sebulan Ibu Lastri membeli buah-buahan seharga 9.100.000. Yang kedua bahan-bahannya yaitu gula merah. Dalam sebulan Ibu Lastri menggunakan gula merah sebanyak setengah kilogram dengan harga 390.000. Dan bahan-bahan selanjutnya yaitu kacang tanah. Dalam sebulan Bu Lastri menggunakan setengah kilo, yang mana Bu Lastri mengeluarkan harganya senilai 390.000. Yang berikutnya, bahan-bahan berikutnya yaitu asam jawa. Dalam sebulan Bu Lastri menggunakan 1 bungkus dengan harga 78.000. Lalu cabai rawit Bu Lastri menggunakan setengah kilogram dalam 1 bulan, yaitu harganya 650.000. Lanjut ke garam, dalam 1 bulan Bu Lastri menggunakan 1 bungkus dengan harga 52.000. Nah, lalu bahan-bahannya yaitu terasi, Bu Lastri dalam sebulan menggunakan 2 bungkus dengan harga 52.000. Es batu 1 pack untuk rujaknya dalam sebulan itu seharga 390.000. Tusuk sate dalam 1 bulan menggunakan 1 bungkus yaitu dengan harga 52.000. Plastiknya setengah kilogram dalam 1 bulan dengan harga 260.000. Karet dalam sebulan menggunakan seperempat kilogram dengan harga 130.000. Lalu yang terakhir bumbu somboinya Bu Lastri menggunakan 1 bungkus dalam 1 bulan dengan harga 130.000. Di sini saya akan menjelaskan peralatan-peralatan yang digunakan oleh Ibu Lastri dalam usaha rujaknya. Nah,
Peralatan pertama itu ada ulekan, jumlahnya ada 1, harganya 80.000. Pisau jumlahnya 2, harganya 25.000. Talenan jumlahnya 1, harganya 15.000. Lalu ada termos es, jumlahnya ada 2, harganya 300.000. Lalu ada wadah, jumlahnya ada 2, 15.000. Gerobak, jumlahnya ada 1, lalu harganya 1.500.000. Lalu ada centongan, jumlahnya ada 2, harganya 10.000. Dan serbet, jumlahnya ada 3, harganya 10.000. Lalu ditotalin semua, totalnya adalah sebesar 1.955.000. Lalu di sini yang kedua ada biaya lainnya. Nah, biaya lainnya itu seperti biaya transportasi. Nah, biaya transportasi seperti uang bensin Ibu Lastri. Nah, uang bensin Ibu Lastri ini biasanya per harinya itu 10.000. Lalu kami mengalihkannya selama 26 hari karena selama satu bulan full itu Ibu Lastri hanya menjual 26 hari saja. Soalnya hari Minggu Ibu Lastri tidak menjual. Nah, jadi kami kalikan 10 kali 26 hari sama dengan 260.000. Jadi pengeluaran biaya transportasi Ibu Lastri sebesar 260.000 per bulan. Nah, kita masuk ke metode full costing-nya. Di sini ada biaya bahan bakunya senilai 11.674.000. Untuk biaya tenaga kerjanya tidak ada karena Bu Lastri tidak menggunakan karyawan. Total biaya langsungnya itu senilai 11.674.000. Kita masuk ke biaya overhead pabrik atau BOP-nya. Yang mana biaya transportasinya itu dalam sebulan senilai 260.000. Biaya airnya dalam sebulan senilai 135.000, yang mana kita dapatkan total BOP-nya itu senilai 395.000 dan harga pokok produksinya kita dapatkan senilai 11.279.000. Nah, kita masuk ke laba rugi metode full costing, yang mana di sini penjualannya yang kita dapat dari satu bulannya itu yaitu 18.200.000, yang mana kita dapatkan dalam sebulan itu terjual 50 bungkus rujak ditambah 40 bungkus es buahnya. Harga pokok produksinya dalam sebulan yang kita dapatkan tadi 11.279.000. Lalu kita dapatkan laba kotornya senilai 6.921.000. Masuk ke biaya penjualannya, kita dapatkan biaya transportasinya itu dalam sebulan kan tadi kita dapatkan 260.000, yang mana total biaya penjualannya itu yaitu 260.000. Dan kita dapatkan laba bersihnya itu selama 1 bulan 6.661.000. Baik, sekarang kita masuk ke metode variable costing. Biaya bahan baku sebesar 11.674.000, lalu biaya tenaga kerjanya sebesar 0 rupiah karena tidak ada yang bekerja dengan Ibu Lastri sendirilah yang bekerja. Lalu total biaya langsungnya sebesar 11.674.000. Lalu kita masuk ke biaya overhead pabrik. Biaya pertama itu ada biaya transportasi sebesar 260.000, biaya air sebesar 135.000. Jadi kita jumlahkan untuk total mendapatkan total BOP-nya. 260.000 dari biaya transportasi ditambah biaya air sebesar 135.000. Jadi kita dapatkan sebesar 395.000. Lalu harga pokok produksinya kita dapatkan dari harga total biaya langsung dikurangi dengan total BOP. Jadi 11.674.000 dikurangi 395.000. Jadi totalnya 11.279.000. Baik, sekarang kita masuk ke biaya variabel. Nah, biaya pokok produksi di sini ada sebesar 11.279.000. Biaya transportasinya sebesar 260.000. Jadi kita totalkan biaya pokok produksi ditambah biaya transportasi, jadi totalnya 11.539.000. Itu total biaya variabelnya. Lalu laba kontribusinya sebesar 6.661.000. Nah, laba kontribusi ini dihasilkan dari 18.200.000 dari hasil penjualan dikurangi ke total biaya variabel sebesar 11.539.000.
Nah, jadi kita mendapatkan laba kontribusi 6.661.000 dan kita mendapatkan juga laba bersihnya sebesar 6.661.000.